Catatan sumber resmi untuk menjaga naskah tetap aman. Klaim pesangon pensiun sampai 1 miliar rupiah di naskah ini diperlakukan sebagai isu garis miring klaim yang wajib diverifikasi, bukan kepastian resmi. Laman resmi Taspen menjelaskan bahwa program pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan dan Taspen juga mengelola program THT, pensiun, JKK, serta JKEM. Pemerintah juga pernah membantah rumor pensiun PNS dibayar sekaligus dengan angka besar yang beredar di media sosial. Bayangkan satu pagi yang sangat biasa. Bapak sedang duduk di teras rumah, memegang secangkir kopi yang sudah tidak terlalu panas. Ibu sedang menghitung uang belanja, mencatat harga beras, obat, listrik, dan kebutuhan cucu yang sesekali datang minta dibelikan sesuatu. Lalu tiba-tiba masuk pesan dari grup WhatsApp keluarga. Isinya singkat, tapi membuat jantung berdebar. Tahun 2026, uang pensiun ASN, TNI, Polri bisa mencapai 1 miliar. Segera cek kategori penerima. Seketika suasana berubah. Yang tadinya tenang, menjadi penuh tanya. Apakah ini benar? Apakah semua pensiunan akan menerima? Apakah ini pesangon, THT, rapelan, tabungan lama, atau hanya kabar yang dipotong-potong dari informasi lain? Dan yang paling penting, jangan-jangan ada keluarga pensiunan yang justru tertipu karena terlalu cepat percaya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita bahas dengan hati-hati hari ini. Bukan dengan emosi berlebihan, bukan dengan janji manis, bukan pula dengan menakut-nakuti. Kita akan membedah judul yang sedang ramai. ASN, TNI, Polri, uang purna tugas atau pesangon pensiun disebut bisa mencapai 1 miliar pada 2026. Kalimat seperti ini memang sangat menarik. Siapa yang tidak ingin masa tua lebih aman? Siapa yang tidak ingin hasil pengabdian puluhan tahun dihargai dengan layak? Tapi justru karena angkanya besar, kita harus lebih tenang. Sebab dalam urusan pensiun, satu informasi yang keliru bisa membuat orang tua berharap terlalu tinggi, mengambil keputusan terburu-buru, atau bahkan membuka data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu pensiunan ASN, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, keluarga besar aparatur negara, dan semua pemirsa yang setia mengikuti informasi seputar pensiun, keuangan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Di usia purna bakti, yang paling dibutuhkan bukan hanya uang, tetapi juga kepastian. Kepastian bahwa hak tidak tertukar, kepastian bahwa informasi tidak menipu, kepastian bahwa keluarga tidak panik karena kabar yang belum jelas sumbernya. Hari ini kita tidak akan langsung berkata, pasti cair 1 miliar, karena itu tidak bertanggung jawab. Kita juga tidak akan langsung berkata, pasti bohong tanpa memahami konteksnya. Yang akan kita lakukan adalah membaca isu ini secara lebih dewasa. Apa maksud angka 1 miliar? Dalam kondisi apa angka sebesar itu bisa muncul sebagai contoh perhitungan? Apakah itu berlaku umum untuk semua pensiunan? Apa bedanya pensiun bulanan, tabungan hari tua, klaim tertentu, santunan, dan hak lain yang mungkin diterima? Dan bagaimana cara Bapak Ibu mengecek informasi tanpa terjebak link palsu? Masalahnya bukan hanya soal angka, masalahnya adalah harapan. Ketika seorang pensiunan mendengar kabar uang besar, yang terbayang bukan kemewahan. Banyak yang justru membayangkan hal sederhana, memperbaiki atap rumah yang bocor, membayar utang kecil yang sudah lama mengganggu pikiran, membantu biaya sekolah cucu, membeli kursi roda, menyiapkan dana berobat, atau sekadar ingin hidup lebih tenang tanpa harus selalu menghitung uang sampai rupiah terakhir. Karena itu, isu seperti ini menyentuh perasaan banyak orang. Ia masuk ke ruang paling sensitif dalam hidup pensiunan, rasa aman. Tapi disinilah kita perlu berhenti sejenak. Dalam dunia pensiun, ada beberapa jenis hak yang sering dicampur adukan. Ada pensiun bulanan, yaitu penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan. Ada tabungan hari tua atau THT, yang berkaitan dengan manfaat ketika peserta memasuki usia pensiun atau kondisi tertentu sesuai aturan. Ada juga jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, uang duka, pensiun terusan, dan beberapa manfaat lain yang masing-masing punya syarat berbeda. Jika semua istilah ini dicampur menjadi satu kalimat, pesangon pensiun 1 miliar, maka masyarakat bisa salah paham. Untuk sebagian orang, angka besar bisa muncul dalam simulasi tertentu. Misalnya, seseorang memiliki masa
kerja panjang, pangkat tertentu, riwayat penghasilan tertentu, manfaat tabungan tertentu, atau kondisi klaim yang berbeda. Tetapi itu tidak berarti semua ASN, TNI, dan Polri otomatis menerima jumlah yang sama. Ini poin yang sangat penting. Jangan sampai Bapak Ibu mendengar angka 1 miliar, lalu merasa pasti berhak, padahal setiap peserta punya riwayat, aturan, dan komponen perhitungan yang berbeda. Kalau kita sederhanakan, begini, pensiun bukan seperti hadiah undian. Pensiun adalah hak yang dihitung berdasarkan ketentuan, masa kerja, status, jenis kepesertaan, dan dokumen yang sah. Tidak bisa hanya karena nama seseorang masuk grup WhatsApp, lalu langsung mendapat pencairan besar. Tidak bisa hanya karena ada video viral, lalu seluruh pensiunan dianggap menerima jumlah yang sama. Dalam urusan negara, terutama dana pensiun, semua harus berdasarkan aturan resmi, data peserta, dan proses administrasi yang jelas. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Pertama, kita harus memahami bahwa istilah pesangon pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri sering dipakai masyarakat secara umum, tetapi secara teknis bisa berbeda-beda maknanya. Ada yang menyebut THT sebagai pesangon, ada yang menyebut manfaat purna tugas sebagai pesangon, ada pula yang menyebut uang pensiun sekaligus sebagai pesangon, padahal pensiun biasanya dipahami sebagai penghasilan berkala. Inilah akar kebingungan yang paling sering terjadi ketika istilahnya tidak jelas. Angkanya menjadi mudah disalahartikan. Kedua, angka 1 miliar harus dilihat sebagai klaim yang perlu diperiksa. Apakah angka itu berasal dari peraturan resmi? Apakah ada surat keputusan? Apakah ada link resmi dari lembaga terkait? Apakah ada penjelasan dari Taspen, Asabri, BKN, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, atau instansi resmi lain? Kalau tidak ada, maka sikap terbaik adalah hati-hati. Boleh berharap, tetapi jangan langsung percaya. Boleh mencari informasi, tetapi jangan langsung menyerahkan data pribadi. Ketiga, kategori penerima tidak bisa dibuat sembarangan. Dalam sistem pensiun, kategori penerima biasanya terkait dengan status kepegawaian, masa kerja, usia pensiun, kedudukan keluarga penerima manfaat, dan dokumen pendukung. Seorang pensiunan ASN tentu tidak selalu sama dengan purnawirawan TNI atau Polri. Bahkan dalam kelompok yang sama pun, masa kerja, pangkat, dan riwayat gaji bisa berbeda. Jadi kalau ada narasi semua penerima dapat 1 miliar, itu harus dipertanyakan. Kata semua sering menjadi tanda bahaya dalam informasi keuangan. Keempat, jangan lupa bahwa tahun 2026 sering dijadikan tahun target dalam banyak isu kebijakan. Kadang ada pembahasan anggaran, kadang ada wacana reformasi sistem pensiun, kadang ada perubahan layanan digital, kadang ada penyesuaian administrasi. Tetapi pembahasan belum tentu sama dengan keputusan final. Wacana belum tentu sama dengan pencairan. Simulasi belum tentu sama dengan hak pasti, dan usulan belum tentu menjadi aturan yang berlaku. Ini harus dipahami, agar keluarga pensiunan tidak mudah terombang-ambing. Bapak Ibu, mari kita buat contoh sederhana. Ini hanya ilustrasi, bukan angka resmi. Misalnya ada 3 orang pensiunan. Orang pertama pensiun dengan masa kerja panjang, pangkat lebih tinggi, dan administrasi lengkap. Orang kedua pensiun dengan masa kerja sedang, dana riwayat penghasilan berbeda. Orang ketiga adalah ahli waris yang sedang mengurus hak keluarga setelah peserta meninggal dunia. Ketiganya sama-sama berhubungan dengan pensiun, tetapi hak yang dihitung bisa berbeda, waktu pencairan bisa berbeda, dokumen yang diminta bisa berbeda, jumlah manfaat bisa berbeda. Maka tidak masuk akal jika satu angka dipukul rata untuk semua orang, dan justru di titik inilah banyak konten viral sering bermain. Mereka menampilkan angka besar di judul, lalu membuat penonton merasa seolah-olah besok pagi semua orang akan menerima uang ratusan juta atau 1 miliar. Padahal dalam tubuh informasi tidak ada dasar resmi yang kuat, bahkan kadang hanya mengambil potongan isu lama, menambahkan kata 2026, lalu dibuat seolah-olah kebijakan baru. Bapak Ibu harus waspada terhadap pola seperti ini. Namun kita juga harus adil. Keinginan pensiunan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan bukanlah hal yang salah. Justru sangat wajar. Banyak pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Ada yang bertugas di kantor kecamatan, sekolah, rumah sakit, markas, polsek, kodim, kantor pelayanan, perbatasan, daerah terpencil, bahkan tempat yang jauh dari keluarga. Mereka bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk negara. Maka ketika memasuki masa tua, mereka berhak mendapatkan penghormatan, pelayanan yang jelas, dan informasi yang tidak membingungkan. Yang salah bukan berharap,
Yang berbahaya adalah percaya tanpa memeriksa. Harapan harus ditemani kehati-hatian, sebab sekarang ini penipuan keuangan semakin halus. Dulu penipuan terlihat kasar, sekarang penipuan bisa memakai logo resmi, foto pejabat, bahasa yang rapi, bahkan mencatut nama lembaga negara. Mereka membuat link palsu, meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, nomor kartu pensiun, kode OTP, atau biaya administrasi. Mereka tahu bahwa pensiunan adalah kelompok yang sangat percaya pada informasi resmi, maka mereka memanfaatkan rasa percaya itu. Kalau suatu hari Bapak Ibu menerima pesan yang mengatakan, klik link ini untuk cek penerima pesangon 1 miliar, jangan langsung klik. Kalau ada yang mengatakan, bayar biaya verifikasi dulu supaya dana cair, jangan percaya. Kalau ada nomor pribadi, mengaku petugas dan meminta foto KTP, serta buku rekening lewat chat, berhenti dulu. Petugas resmi tidak akan sembarangan meminta data sensitif melalui cara yang tidak jelas. Dan pencairan hak pensiun tidak seharusnya bergantung pada transfer biaya kepada orang pribadi. Sekarang kita bahas kemungkinan makna di balik narasi cek kategori penerima. Ada beberapa kategori yang biasanya penting diperhatikan dalam urusan pensiun. Pertama, peserta yang memasuki batas usia pensiun. Kedua, peserta yang pensiun karena alasan tertentu sesuai ketentuan. Ketiga, ahli waris atau janda, duda, anak yang memiliki hak sesuai aturan. Keempat, peserta dengan klaim THT atau manfaat lain. Kelima, peserta yang perlu melengkapi administrasi karena data belum sinkron. Namun sekali lagi, kategori ini harus merujuk pada aturan resmi dan data masing-masing, bukan daftar viral yang beredar tanpa sumber. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa setiap klaim biasanya membutuhkan dokumen, misalnya identitas, SK pensiun, rekening, dokumen keluarga, atau dokumen pendukung lain sesuai jenis klaim. Jangan mengirim dokumen tersebut ke sembarang orang. Lebih aman datang ke kantor layanan resmi, menggunakan aplikasi resmi jika tersedia, menghubungi call center resmi, atau meminta bantuan keluarga yang paham teknologi untuk mengecek sumber informasi. Bila ragu, lebih baik menunda 1 hari untuk verifikasi daripada menyesal karena data bocor. Kalau dilihat sepintas, judul pensiun bisa mencapai 1 miliar. Memang terdengar melegakan, tapi tunggu dulu. Kita harus bertanya, apakah itu uang yang dibayarkan sekaligus? Apakah itu total manfaat sepanjang masa pensiun? Apakah itu simulasi nilai jangka panjang? Apakah itu klaim untuk kondisi khusus? Apakah itu penggabungan beberapa komponen? Atau hanya angka sensasional untuk menarik klik? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena jawaban yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya begini, jika seseorang mengatakan, total manfaat pensiun seumur hidup bisa besar, itu berbeda dengan mengatakan, pemerintah akan membayar 1 miliar sekaligus tahun 2026. Dua kalimat ini tidak sama. Total manfaat dalam jangka panjang bisa dihitung dengan cara tertentu, tetapi pencairan sekaligus harus ada dasar aturan yang jelas. Jangan sampai masyarakat mengira total nilai jangka panjang sama dengan uang tunai yang langsung masuk rekening. Kemudian ada istilah severance pay atau pesangon. Dalam konteks pekerja swasta, pesangon sering dipahami sebagai pembayaran ketika hubungan kerja berakhir. Tetapi ASN, TNI, dan Polri memiliki sistem yang berbeda. Mereka tidak selalu bisa dibandingkan langsung dengan karyawan swasta. Ada aturan pensiun, ada manfaat jaminan, ada tabungan, ada mekanisme negara. Karena itu, kalau ada judul memakai istilah pesangon, kita perlu melihat apakah istilah itu hanya bahasa populer atau benar-benar istilah resmi dalam kebijakan. Bapak Ibu, saya tahu sebagian pemirsa mungkin sedang berharap, ada yang berkata dalam hati, kalau benar 1 miliar, saya bisa lunasi rumah. Ada yang berpikir, kalau benar saya bisa bantu anak yang ekonominya sedang sulit. Ada juga yang mungkin merasa sedih karena selama ini uang pensiun bulanan terasa pas-pasan. Perasaan itu manusiawi, tidak perlu malu. Pensiunan juga punya kebutuhan. Pensiunan juga punya mimpi kecil. Pensiunan juga ingin dihargai, bukan dianggap beban. Tetapi kita harus menjaga hati agar tidak mudah dimainkan oleh angka. Karena angka besar bisa membuat orang lupa bertanya. Angka besar bisa membuat orang melewati langkah verifikasi. Angka besar bisa membuat keluarga bertengkar karena ada
anak yang sudah membayangkan bagian, ada cucu yang sudah meminta, ada saudara yang tiba-tiba mendekat, padahal uangnya belum tentu ada. Maka sebelum bicara rencana penggunaan, pastikan dulu kebenaran informasi. Sekarang mari kita lihat dari sisi keluarga. Anak-anak pensiunan juga punya peran besar. Jangan membiarkan orang tua sendirian menghadapi banjir informasi digital. Kalau bapak ibu menerima pesan mencurigakan, minta anak atau cucu mengecek. Tetapi anak-anak juga harus sabar. Jangan memarahi orang tua karena mudah percaya. Ingat, generasi orang tua kita tumbuh di masa ketika surat resmi benar-benar terasa resmi. Ketika informasi dari orang berpakaian rapi dianggap dapat dipercaya. Ketika logo instansi memberi rasa aman di era digital. Semua itu bisa dipalsukan. Jadi tugas keluarga bukan mengejek, tetapi mendampingi. Untuk bapak ibu yang masih aktif dan mendekati masa pensiun, ini juga menjadi pengingat. Jangan menunggu hari terakhir untuk memahami hak pensiun. Mulailah menata dokumen. Pastikan data keluarga benar. Periksa nama, tanggal lahir, NIPE, nomor rekening, status pasangan, dan dokumen penting lain. Banyak masalah pencairan bukan karena haknya tidak ada, tetapi karena data tidak rapi. Masa pensiun seharusnya disambut dengan tenang, bukan dengan kebingungan administrasi. Untuk yang sudah pensiun, tetap lakukan pengecekan berkala. Jangan menganggap semua urusan selesai setelah pensiun pertama cair. Kadang ada autentikasi, pembaruan data, perubahan rekening, atau kewajiban administrasi tertentu. Ikuti informasi dari kanal resmi. Jangan mengandalkan satu video saja, termasuk video ini. Jadikan video ini sebagai panduan berpikir, bukan pengganti keputusan resmi. Dan untuk para ahli waris, pahami juga hak dan kewajiban dengan tenang. Ketika peserta pensiun meninggal dunia, keluarga sering berada dalam kondisi emosional. Di saat duka, informasi tentang uang duka, pensiun terusan, atau manfaat lain bisa membingungkan. Maka simpan dokumen dengan baik. Tanyakan ke lembaga resmi. Jangan menyerahkan pengurusan kepada calo yang menjanjikan pencairan cepat dengan potongan tertentu. Hak keluarga harus dijaga, bukan diperdagangkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana membedakan rumor dan fakta? Fakta biasanya punya sumber jelas, lembaga jelas, tanggal jelas, dokumen jelas, dan bahasa yang tidak memaksa. Rumor biasanya memakai kalimat yang menekan emosi. Segera cek sebelum hangus. Hanya hari ini, semua pensiunan wajib daftar. Kalau tidak, klik sekarang dana dibatalkan, atau rahasia pemerintah dibocorkan. Bahasa seperti ini harus membuat bapak ibu curiga. Fakta juga tidak takut diverifikasi. Kalau informasi benar-benar resmi, ia bisa dicek di website lembaga, kantor layanan, aplikasi resmi, atau pengumuman pemerintah. Rumor justru sering menghindari verifikasi. Ia meminta kita percaya cepat, membagikan cepat, dan bertindak cepat. Padahal dalam urusan uang pensiun, yang benar bukan yang paling cepat, tetapi yang paling sah. Bapak ibu juga harus memperhatikan format link. Banyak link palsu dibuat mirip dengan nama lembaga resmi, tetapi alamatnya aneh. Ada tambahan huruf, angka, atau domain yang tidak biasa. Jangan mudah memasukkan data di halaman yang tidak jelas. Kalau perlu, jangan klik link dari grup. Buka sendiri website resmi melalui pencarian yang aman, atau minta bantuan keluarga. Ini bukan soal tidak percaya kepada teman di grup, tetapi soal melindungi diri. Kalau ada yang mengirim daftar nama penerima dana besar dalam bentuk PDF atau gambar, jangan langsung percaya. Daftar seperti itu sangat mudah dibuat. Bahkan nama dan ENIK bisa diambil dari sumber lain, lalu ditempel ke dokumen palsu. Jika nama bapak ibu muncul di daftar yang tidak jelas, itu bukan bukti bahwa dana akan cair. Bisa jadi itu jebakan agar bapak ibu menghubungi nomor tertentu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan bila benar ada pembaruan kebijakan pada 2026? Pertama, tunggu pengumuman resmi. Kedua, baca penjelasan lengkap, bukan hanya judul. Ketiga, pastikan apakah kebijakan berlaku untuk ASN aktif, pensiunan, purnawirawan, ahli waris, atau kategori tertentu saja. Keempat, lihat apakah angka yang disebut adalah nominal pasti, estimasi, simulasi, atau batas maksimal. Kelima, jangan membuat keputusan keuangan besar sebelum dana benar-benar masuk dan statusnya jelas. Keputusan keuangan besar itu, misalnya menjanjikan uang kepada orang lain, mengambil pinjaman dengan asumsi dana akan cair, membeli barang mahal secara kredit, atau menyerahkan uang muka untuk investasi. Banyak orang terjebak bukan karena miskin informasi, tetapi karena terlalu cepat yakin. Mereka berpikir, nanti juga ada uang besar. Padahal jika uang itu tidak jadi cair, utang tetap harus dibayar. Maka
Bijaklah, jangan memakai uang yang belum pasti. Sekarang mari kita bicara tentang rasa keadilan. Banyak pensiunan merasa bahwa biaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Obat makin mahal, pemeriksaan kesehatan butuh biaya, harga kebutuhan pokok tidak selalu bersahabat, anak kadang masih butuh bantuan, cucu butuh perhatian, sementara tenaga tidak lagi seperti dulu. Dalam kondisi seperti ini, kabar uang besar terasa seperti cahaya. Tetapi keadilan tidak boleh dibangun di atas kabar palsu. Keadilan harus datang dari kebijakan yang jelas, data yang benar, dan pelayanan yang transparan. Saya percaya, pensiunan tidak meminta diperlakukan istimewa secara berlebihan. Yang diminta sederhana, jangan dipersulit, jangan dibingungkan, jangan dijadikan korban hoaks, dan jangan dilupakan setelah masa tugas selesai. Purna bakti bukan akhir dari nilai seseorang. Justru di masa itulah negara dan keluarga menunjukkan apakah pengabdian benar-benar dihargai. Bagi ASN, TNI, dan Polri, masa pensiun bukan hanya perubahan status, ia adalah perubahan identitas. Puluhan tahun seseorang bangun pagi, memakai seragam atau pakaian dinas, menjalankan tugas, menerima perintah, melayani masyarakat, menjaga keamanan, mengurus administrasi, mengajar, merawat, mengawasi, dan bekerja dalam sistem. Lalu suatu hari semua itu berhenti. Tidak ada lagi apel pagi. Tidak ada lagi meja kerja yang sama. Tidak ada lagi panggilan tugas seperti dulu. Yang tersisa adalah kenangan, keluarga, dan hak yang harus diterima dengan layak. Karena itu, informasi tentang pensiun harus disampaikan dengan penuh hormat. Jangan menjadikan pensiunan sebagai sasaran clickbait murahan. Jangan memakai angka besar hanya untuk mengejar penonton. Setiap judul tentang pensiun menyentuh hati orang tua. Di balik satu klik, ada manusia yang mungkin sedang menghitung uang obat. Ada ibu yang sedang cemas memikirkan biaya hidup. Ada bapak yang diam-diam takut menjadi beban anak. Maka kita semua punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi dengan jernih. Namun Bapak Ibu juga jangan kehilangan harapan. Waspada bukan berarti pesimis. Hati-hati bukan berarti menolak kabar baik. Kita tetap boleh berharap ada perbaikan kesejahteraan, pelayanan yang lebih cepat, sistem yang lebih transparan, dan perlindungan yang lebih kuat bagi pensiunan. Tetapi harapan terbaik adalah harapan yang berdiri di atas fakta, bukan harapan yang dibangun oleh pesan berantai. Mari kita simpulkan pelan-pelan. Jika ada klaim tahun 2026 uang purna tugas ASN, TNI, Polri mencapai 1 miliar, maka jangan langsung menelan mentah-mentah. Pertama, cek apakah ada sumber resmi. Kedua, pahami apakah angka itu berlaku umum atau hanya contoh tertentu. Ketiga, bedakan pensiun bulanan, THT, santunan, klaim, dan manfaat lain. Keempat, jangan klik link sembarangan. Kelima, jangan berikan data pribadi kepada nomor tidak jelas. Keenam, bicarakan dengan keluarga sebelum mengambil keputusan. Ketujuh, tetap tenang. Satu hal yang perlu diingat, hak pensiun tidak akan hilang hanya karena Bapak Ibu tidak mengklik link viral hari ini. Hak resmi memiliki prosedur resmi. Kalau ada informasi yang benar, ia akan bisa diverifikasi. Jadi jangan takut ketinggalan hanya karena tidak ikut panik. Orang yang tenang sering lebih selamat daripada orang yang terburu-buru. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengecek, siapkan langkah sederhana. Catat pertanyaan yang ingin ditanyakan. Misalnya, apakah ada kebijakan baru 2026 tentang pencairan sekaligus? Apakah saya termasuk kategori penerima manfaat tertentu? Dokumen apa yang harus saya siapkan? Apakah ada biaya administrasi? Kanal resmi apa yang bisa saya gunakan? Dengan pertanyaan yang jelas, Bapak Ibu tidak mudah diputar-putar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau ternyata kabar 1 miliar itu hanya rumor, jangan merasa malu karena pernah berharap. Harapan adalah manusiawi. Yang penting, setelah menonton video ini, Bapak Ibu menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sulit ditipu. Kalau ternyata suatu saat ada kebijakan resmi yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan pensiunan, tentu kita sambut dengan syukur. Tetapi sampai ada kepastian, kita jaga pikiran, jaga data, jaga keluarga, dan jaga uang yang sudah ada. Di masa tua, ketenangan adalah kekayaan yang sangat mahal. Uang besar memang bisa membantu, tetapi informasi yang benar bisa menyelamatkan.
Jangan biarkan satu judul viral merampas kedamaian Bapak Ibu. Jangan biarkan angka besar membuat keluarga gelisah. Dan jangan biarkan pihak penipu memakai nama pensiun untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang telah mengabdi seumur hidupnya. Akhirnya, mari kita lihat isu ini dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Bila benar ada hak besar, semoga sampai kepada yang berhak dengan cara yang benar. Bila itu hanya rumor, semoga Bapak Ibu terlindung dari kekecewaan dan penipuan. Dan bila pemerintah kelak membuat kebijakan baru, semoga kebijakan itu benar-benar berpihak pada para pensiunan yang telah memberikan masa mudanya untuk negeri ini. Bapak Ibu, jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga pensiunan lain, bukan untuk membuat mereka panik, tetapi agar mereka lebih waspada. Tulis di kolom komentar, menurut Bapak Ibu, informasi pensiun seperti ini paling sering membingungkan di bagian apa? Apakah soal angka, jadwal, kategori penerima, atau cara mengecek? Semoga diskusi kita hari ini menjadi manfaat. Tetap tenang, tetap kritis, dan tetap hormati masa pengabdian Bapak Ibu. Karena Purna Bakti bukan akhir dari kehormatan. Purna Bakti adalah bukti bahwa seseorang pernah berdiri lama untuk negara, dan sekarang berhak menjalani hari tua dengan aman, bermartabat, dan tidak mudah ditipu.